Kasus Zuraida Hanum, istri Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin, menjadi perhatian publik setelah suaminya ditemukan tewas di kebun sawit. Zuraida terbukti bersalah atas pembunuhan suaminya dan divonis hukuman mati. Kasus ini melibatkan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis dan perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh Zuraida bersama Jeffrey Pratama dan Reza Fahlevi. Dan inilah fakta-fakta tentang kasus Zuraida Hanum berserta dengan kronologi dan juga perjalanan kasus dilansir dari berbagai sumber. Begini kronologi kejadiannya, dikutip dari artikel Dialeksis. 28 November 2019, Jamaluddin tidur di rumahnya di Jalan Azwad, Perumahan Royal Monaco, Blok B nomor 22, Medan, Sumatera Utara. Pada dini hari, Zuraida pergi menjemput JP dan R di Pasar Johor, Jalan Karya Wisata Medan. Setiba di rumah, Zuraida membawa JP dan R menuju lantai 3 rumah Jamaluddin. Setelah mendapat perintah dari Zuraida, pelaku JP dan R langsung membekap korban dengan bed cover dan sarung bantal. Pada pukul 4.30 subuh, JP dan R membawa jenazah korban ke Dusun 2, Namo Rindang, Desa Sukadame, Kecamatan Kutali Baru, Kabupaten Deli Serdang, dengan mengendarai mobil Toyota Land Cruiser Prado nomor polisi BK77HD warna hitam. Di sana, para pelaku meninggalkan korban di dalam mobil tersebut di sebuah jurang. Korban ditinggalkan dengan kondisi terbaring di posisi bangku belakang. Pada pukul 16 pada 29 November 2019, warga menemukan mobil dan Jamaluddin tidak bernyawa. Polisi kemudian melakukan olah TKP, 9 alat bukti dan saksi diperiksa secara maraton. Zuraida Hanum, istri terpidana mati Hakim Jamaluddin, telah menjadi perhatian publik setelah divonis mati oleh hakim. Zuraida dituduh bersalah dalam pembunuhan suaminya dan terlibat dalam rencana pembunuhan bersama pacarnya Jeffrey Pratama. Ia dikenal sebagai sosok yang pernah menangis pura-pura setelah mengetahui suaminya dibunuh, yang menarik perhatian publik dan menjadi perdebatan di media sosial. Dalam kasus ini, Zuraida juga dituduh melakukan tindakan yang mirip dengan Verdi Sambo, yang sebelumnya juga mendapatkan vonis mati. Setelah 49 hari usai penemuan mayat Hakim Jamaluddin atau pada Rabu 8 Januari 2020, polisi menetapkan 3 tersangka pembunuhan. Saat itu publik dikejutkan dengan sosok di balik pembunuhan Jamaluddin yang ternyata adalah istrinya sendiri, Zuraida Hanum. Zuraida menjadi inisiator atau otak pembunuhan. Ia mengajak serta 2 orang lainnya untuk membunuh sang suami. Mereka adalah kekasih Zuraida, Jeffrey Pratama, dan adik Jeffrey yang bernama Reza Fahlevi. Kepada keduanya, Zuraida menjanjikan imbalan 100 juta rupiah untuk umroh. Dirkrimum Polda Sumut Kombes Andi Rian mengatakan 3 terduga membunuh Hakim PN Medan diamankan di lokasi berbeda. Mereka diamankan dari lokasi yang berbeda oleh tim gabungan Jatan Ras Krimum Polda Sumut, katanya Selasa 7 Januari 2020. Sementara berdasarkan keterangan tersangka Zuraida, saat rekonstruksi pada Januari 2020, ia membunuh suaminya Jamaluddin lantaran pria itu terus berselingkuh dan mengkhianatinya. Dia selalu mengkhianati saya lagi hamil pun dia bawa perempuan ke rumah. Saya sudah mengadu ke keluarga dan kakak-kakak kandungnya, adik kandungnya, tapi tak berdaya apa-apa, ujar Zuraida saat proses rekonstruksi. Kepada Jamaluddin, ia pernah meminta cerai, namun suaminya tersebut menolak permintaan itu. Saya coba minta cerai, katanya jangan coba-coba minta cerai dengan saya, karena perceraian kedua saya akan malu karena saya seorang hakim. Sementara dia menyakiti saya dengan perempuan-perempuannya, pabar Zuraida. Pada akhirnya 1 Juli 2020, Zuraida Hanum divonis hukuman mati.
Sedangkan Jeffrey dipenjara seumur hidup dan Reza dipenjara 20 tahun. Mengadili menyatakan terdakwa Zulkifli Hanum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana dan terbukti dengan dakwaan primer serta menjatuhkan pidana dengan pidana mati. Tegas Ketua Majelis Hakim Ering Tuah Damanik dengan suara lantang dalam sidang putusan di PN Medan. Suasana sidang pun sontak berkerumun. Dua anak Hakim Jamaluddin dengan istri sebelumnya, Kenny Akbari Jamal dan Rajiv Fandi Jamal, tidak bisa menahan air mata. Mantan asisten pribadi Akbari Jamaluddin, Cut Rafika Lestari, langsung memeluk Kenny dan mengucap syukur. Alhamdulillah dihukum mati dek, ucap Cut sambil memeluk Kenny yang menangis semakin keras. Kepada wartawan, Kenny mengaku cukup puas dengan vonis hakim kepada ibu dirinya itu. Adapun terkait hukuman kedua pelaku lain, Kenny enggan berkomentar. Bagaimanakah sosok Hakim Jamaluddin? Hakim Jamaluddin dikenal sebagai sosok yang ramah dan terbuka, sering berinteraksi dengan wartawan dan media. Ia memiliki pangkat pembina utama media dan jabatan Hakim Utama Muda. Jamaluddin juga dikenal sebagai hakim karir yang aktif dalam menyidangkan perkara di PN Medan. Ia memiliki dua istri dan dalam kasus pembunuhan, satu istri dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut. Jamaluddin meninggal dunia di usia 43 tahun dan peristiwa ini menimpa banyak orang yang terkena dampaknya. Sejauh ini mungkin ini saja untuk fakta-fakta tentang kasus pembunuhan Hakim Jamaluddin, karena mungkin tidak ada sumber lain yang kami dapatkan di sini. Jika kamu mau mengetahui perkembangan kasus ini, kasih tahu kami ya. Pada tanggal 10 Desember 2024, ketika anak M ini berangkat ke Mojokerto, lebih tepatnya ke Bernati Valley, kita akan tunjukin full momennya ya guys ya. Bagaimana ke momen itu? Yuk kita lihat full berikut yang satu ini ya, momen yang satu ini. Pada awalnya sih mereka ini berbaris-baris ya, kayak apel gitu guys ya, pada awalnya. Nah, jadi ya baca doa seperti Fatihah ya kan. Yuk kita lihat momen lengkapnya ya guys ya. Ya, pada awalnya mereka itu berdoa bersama ya, baris-baris kayak gimana gitu pas mau ngawali outbound ini. Dan kemudian ya begini nih, mau persiapan ya guys ya maksudnya. Setelah baris berbaris dan persiapan yang matang, mereka pun naik elf guys. Jadi ditunggu karena ini nanti aku dikirimin video ketika mereka rekreasi ya. Ya. Ayo pilih yang bagus nak, duduk kon. Juga. Dan disinilah mereka berrekreasi ya guys ya. Inilah lokasi yang ada di Mojokerto. Siapa yang pernah kesini guys? Situasinya nanti kita kasih waktu beberapa jam atau beberapa menit untuk kita bermain di sebelah sini ya.
ada prosotan, ada Ayo bentuk 15 anak. Boleh, berapa kelas boleh. di sini ya. Iya. Harus pegangan pundak temannya semuanya, ayo. Pegangan pundak teman. Pegang pundaknya temannya, pegang pundaknya teman. Jujur sih aku belum pernah ke sana ya. Jadi sebenarnya sih aku pengen banget ya. Jadi aku punya rencana ke Bernadi Valley di Mojokerto itu. Jadi ya gitu deh, punya rencana ya. Aku punya rencana yang begitu matang ya untuk ke Bernadi Valley. Jadi kira-kira kayaknya udah pernah nggak ya ke sana? Nah, setelah kita melihat momen berikut itu, jadi yuk kita lihat foto-fotonya guys ya. Fotonya masih tersimpan hingga saat ini loh, dari tahun 2024 itu. Ya, ini ketika mereka pergi ke Bernadi Valley ya guys ya. Ini dia fotonya. Ya cuma itu aja sih ya guys ya, untuk momen anak yang berangkat ke Mojokerto, berangkat outbound ke Bernadi Valley yang ada di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Ya, aku punya rencana ke sana. Jadi untuk liburan tahun baru ini kalian punya rencana kemana ya? Niatnya sih mau bikin rumah lagi di mini Blockraft, tapi semenjak kemunculannya yang bikin panik inilah ya, entah sudah berapa kali, udah paling ribuan kali guys. Soalnya dia ini muncul terus ketika lagi bikin konten mini Blockraft, yang satu ini trip lagi mau bikin rumah, tapi gak taunya ini yang terjadi selanjutnya. Ditunggu lagi momen berikut ini ya.